Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kami dari CGP dari SMA 2 akan mengimplementasikan bagaimana kita dalam kita melakukan sebuah perilaku kita kepada murid kita, gitu ya, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka ya, Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan berpartisipasi dalam kegiatan kami. Terima kasih banyak. Acara kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan rezeki, terutama memberikan kita untuk kesehatan kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Dan tidak lepas dari salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat kita di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan terlalu tegang ya. Kita santai aja di sini Bapak Ibu. Karena kalau kita mengajar ke siswa kita itu janganlah terlalu serius gitu. Apalagi pada saya ini jam matematika, jadi saya tidak terlalu memberikan keseriusan kepada matematika gitu. Jadi Bapak Ibu supaya kita relax dulu sedikit. Coba Bapak Ibu begitu dulu dah, relax ya. Bapak Ibu kan sering ya kepada adik-adik untuk memberikan sebelum kita menyampaikan materi kita kepada adik-adik kan kita memberikan sebuah ice cream, ya kan, semangat gitu. Oke Bapak Ibu, kalau saya menyebut semangat pagi luar biasa, gitu ya. Ditambah semangat cenar, gitu ya. Oke Bapak Ibu, semangat pagi luar biasa. Semangat terus cenar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini ada sebuah elaborasi pemahaman kepada modul 1.4 di mana terima kasih Bapak Ibu, di mana untuk budaya positifnya kita udah perkenalan diri ya tadi ya. Ya, saya sendiri Komika Pemaina dan ini adalah rekan saya Ibu Putri Setiawati. Kemudian rekan saya satu lagi adalah Bapak Ahmad Nabi Saputra. Kami adalah CGP dari SMA 2 angkatan 9 ya. Ya Bapak Ibu. Tadi kita udah pembukaan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat ini adalah siapa yang host dan siapa yang pengumuman. Nah sekarang Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan tematik ya. Kita membuka pikiran kita. Kita membuka pikiran kita Bapak Ibu, perhatikan. Di sini disuruh apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju atas pernyataan 1, 2, dan 3. Berarti ya Bapak Ibu, di sini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak atau tidak? Enggak ya? Iya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Sudah ada. Oke, nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Oke. Ini adalah materi dari kami. Ada 6 materi. Kita akan membagi 2 materi. Yang saya sampaikan pertama adalah materi pertama dan materi kedua, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi.
Di sini materi pertama ya untuk saya, oke. Perhatikan. Nah, di dalam perubahan paradigma itu ada sebuah kegiatan kepala tangan. Di sini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di atas. Ada A dan B. Anda dan teman Anda ya, misalnya ya. Kemudian sobek secari kertas kecil, kemudian nggak usah ada yang di sini intinya adalah apakah bisa dilihat di depan Bapak Ibu, teman Anda B akan dicoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda itu memberikan sebuah benda yang istilahnya benda itu adalah sebuah rahasia. Di dalam tangan kita itu ada sebuah rahasia. Nah, rahasia pribadi kita. Apakah yang terjadi ketika teman Anda itu meminta dengan sekuat tenaga? Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda itu? Ayo coba kita berpikir. Di sini adalah sebuah rahasia kita. Ya, sebuah rahasia kita. Apakah Bapak Ibu akan mau dengan rela membuka rahasia ini untuk teman Anda? Tidak ya? Oke, sepakat ya? Tidak ya? Oke, sepakat. Oke. Nah, perhatikan di sini ada sebuah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu yang dimana yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita harus bisa mengontrol murid kita, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lihat ini adalah sebuah ilusi kontrol. Ada sebuah kasus sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, perhatikan, ada sebuah stimulus respon di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di mana teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulusnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang lain itu bisa mengontrol saya, di mana posisi kontrolnya adalah kita memilih hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Siapakah dia? Jadi diri kita sendiri, gitu kan? Nah, kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dari kontrolnya adalah Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, oke. Kemudian yang kelima itu pemaksaan ada pada saat bukan gagal, di mana teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Kemudian yang terakhir adalah modal berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya adalah modal berpikir menang. Kita harus menang, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif ya Bapak Ibu, di mana teorinya dilihat dari Dr. William Dawson, di mana yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian, di mana makna disiplinnya itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita belajar mengontrol diri itu dengan apa? Dengan menggali potensi kita, yaitu agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya adalah kontrol diri kita sendiri untuk menggali potensi kita sendiri. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, di mana tujuan itu adalah untuk menghindari untuk mendapatkan suatu motivasi kita, ya Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Di mana di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Perhatikan, yang pertama adalah posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di mana untuk motivasinya itu adalah kita harus menghindari hukuman, Bapak Ibu. Ya, kita harus menghindari hukuman kepada siswa-siswa kita. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kita sebagai guru itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Di mana di sini kita untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu. Imbalannya itu apa? Nah, mereka bisa belajar dengan mendapatkan pembelajaran yang baik, gitu kan? Oke. Kemudian posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer, di mana untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada sebuah untuk 5 posisi kontrol ini, misalnya kita sudah ada sebuah kasus itu, ya kasus kita misalnya ada Budi itu tidak mengerjakan tugas di jam pelajaran kita. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan segitiga restitusi namanya. Ya, nah segitiga restitusi itu ada 3 di sana untuk kita menyelesaikan masalah. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kita bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Apa yang menyebabkannya? Alasannya kenapa? Gitu. Kemudian penilaian keyakinan. Kita udah membuat sebuah keyakinan kelas kan. Nah, keyakinan kelas bagaimana yang telah dia langgar untuk tidak mengerjakan tugas itu, gitu. Kemudian dari segitiga restitusi ini kita mendapatkan sebuah keyakinan kelas dan sebuah nilai-nilai kewajiban universal. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah realitas kebutuhan atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar motivasinya adalah dari kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kita bertahan hidup, ya, berusaha untuk bertahan hidup, gitu. Kemudian adalah yang kedua penguasaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa makna daripada disiplin itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada gambaran nggak makna disiplin? Ada gambaran nggak? Ada yang bisa memberikan saya gambaran tentang makna disiplin? Disiplin itu seperti apa sih? Gitu. Ada yang membayangkan? Ada yang membuat gambaran? Oke, silakan. Makna daripada disiplin. Menurut pendapat saya, makna daripada disiplin itu adalah dimana ketika kita sudah membuat peraturan, yaitu menepati peraturan tersebut, dan juga ketika melakukan suatu pelajaran yang misalnya nanti tepat masuk jam 8, nanti tidak tetap masuk jam 8. Gitu. Intinya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi terima kasih. Terima kasih atas nama siapa, Bu? Oke, terima kasih. Wakil-wakil penangan dong untuk Ibu Fatimah. Oke, terima kasih banyak. Di sini Bapak Ibu, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu artinya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini terkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai gitu. Nah, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, kecenderungan umumnya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan
Satu tujuan kuliah. Tadi Ibu Solotima, ya. Ibu Solotima udah memaparkan makna disiplin itu adalah sebuah contoh ya. Oke, contoh daripada disiplin kita harus masuk tepat waktu. Kalau masuknya jam 8, itu udah jam 8 aja kita masuk gitu, ya, Bapak Ibu. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, ada nilai-nilai daripada kebajikan universal, di mana nilai-nilai itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nanti udah saya paparkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intuisinya itu akan terbangun. Jadi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ada berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, oke, sekarang kita kan lagi ada di kurikulum merdeka. Jadi tujuan dari kurikulum merdeka itu adalah mencapai tujuan kita untuk mewujudkan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, yaitu apa aja yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu ada 6. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mulia. Itu yang kita wujudkan untuk siswa kita nanti. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Kemudian yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ya, itu adalah sebuah profil pelajar Pancasilanya yang harus kita harus kita capai untuk anak-anak kita nanti gitu loh Ibu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini kita akan tahu hukuman yang bagaimana yang tidak boleh dan bagaimana yang boleh. Jadi intinya hukuman itu tidak boleh kita lakukan pada anak-anak didik kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian perhatikan di sini ada teori motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Gitu. Jadi kita berpikir di sini Bapak Ibu, ya. Nah, ini termasuk daripada motivasi eksternal yang kita tadi bisa dilihat Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah termasuk daripada motivasi eksternal dan yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positifnya kita, Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Nah, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang Bapak pendidikan kita yang menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri, ya. Apa yang kira-kira maksud dari Bapak pendidikan kita yang mengatakan seperti ini? Memerintah diri kita sendiri. Berarti intinya adalah kita merubah diri kita dulu, baru kita merubah siswa kita, gitu Ibu ya. Oke, di sini ada didukung oleh penghargaan, di mana bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita memberikan sebuah penghargaan, misalnya ada yang bisa menjawab satu soal ini, kita memberikan sesuatu gitu ya, itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Itu merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu, ya. Jadi ada nanti akan kedepannya itu siswa itu tidak bisa kita kontrol kalau kayak gitu. Masa kita harus memberikan sesuatu agar mereka bisa gitu kan? Nah, itu bukan tujuan profil pelajar Pancasila kita Bapak Ibu, ya.
Nah, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang nanti. Itu yang pengaruh kalau kita membuat sebuah memberikan sebuah penghargaan gitu. Jadi intinya adalah penghargaan itu adalah merupakan hukuman, Bapak Ibu, ya untuk pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya nanti. Kemudian penghargaan hukum. Jadi kita memberikan sebuah penghargaan itu adalah tidak apa namanya tidak tanpa kita sadari kita sudah menghukum siswa kita, gitu Bapak Ibu, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi kita memberikan sebuah penghargaan pada siswa kita mempengaruhi pada siswa kita itu sendiri, ya, gitu. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah penghargaan itu tidak efektif, ya. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan kita. Nah, misalnya ya, kita sudah memberikan sebuah penghargaan pada siswa kita di Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak mempunyai penghargaan itu, nanti siswa itu akan ibu ini kemarin kasih kita penghargaan, sekarang tidak. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya kan? Jadi berpengaruh Bapak Ibu, ya. Jadi berpengaruh tentang hubungan kita, jadi akan merusak gitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas Bapak Ibu. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Kita kan kasih nih kepada siswa kita yang sebuah penghargaan nih misalnya ya. Terus siswa itu mengerjakan tugas nih. Nah, setelah kita tidak memberikan sebuah penghargaan itu, nah siswa ini tidak akan mengerjakan tugas itu, ya. Jadi menurunkan kualitasnya ini gitu. Jadi intinya penghargaan itu tidak boleh itu sebuah hukuman, ya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitasnya. Nah, tadi yang sudah saya berikan contoh barusannya Bapak Ibu, ya. Jadi anak itu akan kreativitasnya itu akan mati, akan budak, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsiknya, ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah penghargaan itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jadi penghargaan itu adalah termasuk daripada hukuman Bapak Ibu. Oke, ini adalah bentuk program kebajikan apresiasinya. Selain daripada kita memberikan sebuah penghargaan tadi Bapak Ibu, yaitu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, ya. Kemudian yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga adalah beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Kemudian yang kelima adalah fokus pada prosesnya. Nah, ini adalah sebuah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya, di mana pembukaannya adalah kemarin saya perhatikan, gitu misalnya ya. Kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikan adalah rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya bagaimana? Nah, pada saat menolong murid baru di kelas kita itu situasinya. Berarti situasi ini anak menolong seorang murid, ya, dan dia mempunyai nilai kebajikan. Nilai kebajikannya itu apa? Yaitu rasa empatinya besar, gitu Ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah saya menghargai. Ya, anak ini merasa menghargai. Dan nilai kebajikan yang dimiliki oleh anak ini adalah kepedulian. Kemudian situasinya bagaimana waktu itu, gitu kan? Misalnya kita bertanya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu membantu teman-teman di tugas kelompok itu adalah sebuah nilai kebajikan kepedulian, yaitu membantu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah terima kasih untuk. Nah, di sini nilai kebajikannya itu adalah ada rasa tanggung jawab di sini, ya, karena dia sudah berterima kasih gitu. Kemudian situasinya pada saat itu kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ketika kita melihat siswa kita memungut kertas, kita terima kasih ya sudah melakukannya. Itu apresiasi gitu Bapak Ibu, ya. Bukan seperti tadi yang dicontohkan kita memberikan imbalan, itu bukan. Itu salah besar ya Bapak Ibu, ya. Tapi kita memberikan apresiasi aja kepada murid. Tidak tanpa sadari kita murid ini
Dan sekarang kita akan menjawab ya, apakah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang didapat daripada pernyataan-pernyataan di atas ini. Sekarang yang pertama nih Bapak Ibu, saya bertanya. Nah, jika di sini tindakan gurunya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, 3. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu final. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jawabannya apakah? Nah, yang pertama adalah hukuman Bapak Ibu. Ya. Tadi kita jawab hukuman ya. Oke, tepuk tangan dong kita semua. Oke. Kemudian yang kedua, hukuman. Ya. Oke, benar ya? Jawaban kita hukuman tadi ya. Oke. Yang ketiga adalah hukuman juga. Ya. Kemudian yang keempat, konsekuensi. Ya. Yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman. Ibu ya, bukan konsekuensi. Tadi kita jawab konsekuensi ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kenapa dia terlambat 10 menit di jam pelajaran PJOK? Kenapa dia disuruh lagi? Kenapa dia tidak hukuman? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia merupakan sebuah konsekuensi? Kenapa dia bukan merupakan sebuah hukuman? Padahal itu dia berlari loh. Lari 2 kali mengelilingi lapangan dulu. Hukuman. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Boleh? Menurut saya kenapa dia tidak merupakan hukuman? Ya. Karena mungkin salah satu gurunya sebelum memulai pembelajaran nanti yang terlambat lebih dari segi menit bakalan dapat konsekuensi dari lapangan. Itu Oke, itu benar juga ya alasannya, benar dong sebenarnya. Oke, di sini alasannya kita perhatikan di sini kan adalah pelajaran PJOK ya Bapak Ibu. Nah, pelajaran PJOK itu kan fisik gitu ya. Nah, kenapa dia tidak termasuk hukuman? Karena lari itu kan termasuk dalam pelajaran PJOK kan. Nah, itulah alasannya itu Bapak Ibu. Makanya di situ adalah sebuah konsekuensi. PJOK itu mau dia kasih konsekuensi seperti apa kan itu adalah olahraga ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, perhatikan hukuman. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu adalah perbedaannya. Di mana konsekuensi itu adalah sesuatu itu harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit dalam fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itu adalah konsekuensi perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga adalah anak itu membenci kedisiplinan. Dan konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin. Ya, itu perbedaannya. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau anggapan. Kemudian yang berikutnya adalah
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, seperti tadi lari ya. Nah, itu hukuman untuk menyakiti diri sendiri kan, capek gitu ya. Kemudian konsekuensinya itu adalah mendorong anak itu agar mudah menyelesaikan dirinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau dengan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kemudian kalau yang konsekuensi itu adalah anak itu belajar untuk mematuhi pengaturan. Kemudian yang berikutnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya untuk perbedaan mana hukuman, mana yang dinamakan konsekuensi. Nah ini ada tadi yang pembahasan kita tadi adalah apa itu restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita gitu. Nah ini tadi identitas gagal di mana untuk hukumannya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di mana konsekuensinya tadi adalah sesuatu harus terjadi. Bagaimana cara restitusinya untuk menyelesaikan masalahnya? Yaitu restitusi merupakan pilihan untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Bisa dipelajari. Nah ini adalah 9 ciri-ciri daripada restitusi kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita tujuan daripada restitusi itu adalah kita mengajak anak itu diskusi atas masalah itu untuk apa? Yaitu anak itu belajar dari kesalahan yang dia berbuat gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan, ya. Hubungan kita terhadap murid kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah penawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar lebih baik Bapak Ibu. Itu adalah 9 cara restitusi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran ketiga ini. Untuk keyakinan kelasnya adalah disampaikan oleh rekan saya Bu Eri. Pada Bu Eri dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan berbagi ya tentang materi yang sudah kita dapatkan di pendidikan bergerak
materi kita kali ini adalah tentang keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Vika kan saya itu bahwa tentang apa tadi yang dijelasin ada ya disiplin positif, kemudian apa lagi? Motivasi, kemudian hukuman, terus ada restitusi ya. Itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya tugas guru itu dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya seperti itu kan. Kita tuh tidak hanya pandai di segi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan apa misalnya mengajari tentang matematika, jadi tidak hanya mengerti tentang matematika, tapi kita juga mampu mengelola kelas, terus kemudian mengelola murid seperti itu ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah tadi sebelum saya masuk sini ada yang menyatakan teori motivasi. Nah motivasi itu bagusnya datang dari mana? Dari dalam diri ya. Jadi itu ya pertama kali yang menjadi acuan kita, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah sekarang sebelum ke keyakinan, mengapa sih tidak peraturan? Mengapa harus ada keyakinan? Keyakinan itu seperti apa? Jadi kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, kenapa? Mengapa kita harus menggunakan helm? Gimana? Ada yang tahu alasannya kenapa? Supaya aman? Apa? Keselamatan? Ada lagi? Atau mungkin saya takut ditilang polisi seperti itu. Terus saya harus ikuti peraturan karena aturannya memang seperti itu. Ada yang menjawab seperti itu mungkin? Ya, jadi kita kunci ya. Ada tadi keselamatan, kemudian tadi keamanan gitu ya. Oke, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3R? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa sih ada peraturan seperti itu? Untuk ya kesehatan. Apakah ini hanya semata di bawah pemerintah gitu aja? Ya demi diri kita sendiri yaitu untuk kesehatan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya, termasuk datang tepat waktu ke sekolah atau kemana-mana? Mengapa harus tepat waktu? Supaya tidak ketinggalan materi. Kemudian yang lain? Disiplin ya. Terus apa lagi? Takut dihukum gitu mungkin? Tidak boleh hukum ya. Nah jadi sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita harus kembali ke keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kenapa sih kita harus menggunakan helm? Kalau hanya sekadar ikut peraturan seperti itu aja, mungkin saja besok-besok aduh saya cuma 2 kilo kalau saya pakai helm kan dekat juga. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu adalah untuk keselamatan, keamanan kita meyakini itu, maka kita akan selalu melakukannya tanpa harus disuruh, tanpa harus menunggu himbauan. Jadi karena kita melakukan itu untuk diri kita sendiri. Nah inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, kemudian nilai-nilai yang tadi, yang keselamatan, kemudian apa tadi, keamanan seperti itu, datang tepat waktu itu yang tanggung jawab, mungkin itulah yang disebut dengan apa? Keyakinan. Jadi perlu kita membangun keyakinan agar apa? Ya sebagai motivasi intrinsik kita. Jadi keyakinan ini adalah sesuatu yang nilai yang mengandung nilai kebijakan yang berlaku secara universal gitu ya. Jadi berlaku untuk semua, baik mungkin itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi itulah yang akan kita yakini sebagai motivasi intrinsik kita kayak gitu ya. Nah jadi kalau ini di dalam dunia nyata kita, kalau kita di kelas, pernahkah mungkin Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu sendiri? Sudah pernah mungkin selama ini? Misalnya banyak siswa yang setelah jam istirahat kayak ngaret-ngaret masuknya gitu, kemudian gimana sikapnya di dalam kelas, itu apakah
Ibu membuat keyakinan yang bisa dipercayai oleh kelas tersebut kayak gitu. Belum pernah? Ya sebentar kita latihan ya, coba-coba. Kayak gimana sih yang namanya keyakinan? Kenapa harus ada keyakinan, bukan peraturan-peraturan saja? Nah, kalau kita lihat dari diagram yang seperti ini ya, jadi peraturan itu hanya sangat kecil sekali lingkupnya. Peraturan itu hanya mengatur tidak boleh datang terlambat, tidak boleh coret-coret bangku, tidak boleh mengganggu teman, semuanya tidak boleh, ya udah pusing siswanya kayak gitu kan. Nah, lebih dari peraturan kelas baru ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita sadari, kemudian kita amalkan, kita yakini sebagai nilai kebijakan yang berlaku untuk semuanya, itu akan bisa menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif ini kemudian kita selalu upayakan, selalu berbuat seperti itu ya setiap harinya di kelas, di sekolah, itu akan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, jadi tujuan kita itu adalah membentuk budaya positif yang sesuai dengan misi kita ya. Jadi yang namanya guru pasti akan memiliki misi sebenarnya. Saya datang ke sekolah itu untuk apa sih? Apakah hanya untuk mengajar? Jadi anak-anak diajarin tentang perkalian, ya udah perkalian apa selesai. Tapi sikap-sikapnya yang lain tidak mencerminkan begitu ya sebagai profil pelajar Pancasila. Apakah itu mungkin bisa dikatakan berhasil? Ya, jadi karena kita memiliki nilai dari nilai kebajikan ya sebagai siswa atau murid itu adalah nilainya tentang profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi itu ya, ada 6. Nah, itu adalah nilai-nilainya. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar menyusun keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 2 sisi gambar kiri kanan. Yang manakah kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa? Bisa nggak dijelasin? Yang pertama ditulis di sini ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatannya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian di sebelah kanan kesepakatan kelasnya ditulis kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan? Oke, Bapak Ibu. Ya, coba siapa yang mau berpendapat silakan ya. Ya, coba aja. Yang belum mungkin Ibu. Gimana? Ya, coba Ibu. Menurut saya yang keyakinan kelas itu adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Karena mungkin nanti itu kita akan meyakinkan bahwa kelas itu akan membuatkan suasana saling menyayangi sehingga tidak ada paksaan untuk membuat kesepakatan. Jadi lambat laun akan merasa suasananya itu tidak terpaksa, tidak merasakan kepaksaan. Karena kalau kita berkesepakatan, nanti akan merasa mereka itu tidak ada yang mau dan ada yang tidak mau. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Setuju dengan pendapatnya? Guru ya, Ibu siapa? Husnul ya. Ibu Husnul gimana? Jadi di sini memang yang benar itu yang mencerminkan keyakinan kelas itu adalah gambar yang di sebelah kanan ya. Kesepakatan kelas itu biasanya kita susun bersama dengan yang ingin kita ajak. Misalnya kalau sama murid ya sama murid kita menyepakati kayak gitu ya. Apa sih yang akan kita sepakati dari peraturan-peraturan yang biasanya kata-katanya dilarang bermain, dilarang makan. Jadi kita akan ubah menjadi suatu kalimat yang bentuknya positif. Dari kalimat positif itulah akan menjadi keyakinan yang mengandung unsur-unsur nilai kebajikannya tadi. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Jadi biar mudah diingat, mudah juga dilakukan. Jadi kalimatnya juga nggak usah terlalu panjang-panjang.
itu adalah ciri-ciri dari keyakinan. Kemudian apa lagi? Sekarang kita akan, nah kalau kita melakukan pendalaman terhadap keyakinan kelas, oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan atau menyepakati keyakinan kelas bersama siswanya, boleh melakukan pendalaman seperti ini. Kita akan membuat suatu tabel, bisa bentuk Y atau bentuk T, gitu ya. Misalkan di sini adalah keyakinan bahwa kita harus hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin di kelas itu ada peraturan, dilarang mencuri, dilarang mengganggu teman, semuanya dilarang atau tidak boleh, gitu kan? Nah, sekarang kalimat itu kita buat menjadi lebih positif, bahwa kalau kita ingin biar tidak mengganggu teman, kemudian tidak ingin mencuri barang milik teman, itu adalah mengandung nilai kebijakan, yaitu hormat, gitu kan? Nah, jadi kita meyakini bahwa penting untuk menghormati orang dan memiliki barang milik orang lain, gitu ya. Jadi di sini adalah nilai kebajikannya hormat, keyakinannya dibuat seperti itu, kayak gitu. Gimana? Sudah ada kejelasan mungkin? Nah, terus yang kedua, ada nilai bekerja, bahwa kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ditulislah kalimat positifnya seperti ini. Kemudian ada diterima dan dimiliki. Itu nilainya. Terus pernyataan keyakinannya bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti bisa tertanam, gitu ya, diamalkan oleh para murid, dan semuanya juga akan menciptakan suatu kondisi yang aman, nyaman untuk belajar, gitu kan? Nah, sekarang kita melakukan pendalaman ini dengan membuat tabel T sama tabel Y. Nah, kira-kira apa sih? Kalau di tabel T itu kita bagi menjadi 3 ranah, di sini 3 daerah ya, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau misalnya kita hormat, kedengarannya seperti apa sih? Kalau orang hormat itu, kemudian terlihatnya seperti apa kalau orangnya hormat? Kemudian perilakunya seperti apa yang bisa kita amati kalau orangnya hormat? Seperti itu. Jadi kita bisa rinci ke dalam 3 daerah itu. Kemudian kalau untuk tabel T-nya, T itu artinya kita membagi 2, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, tampak seperti apa sih hormat itu? Tidak tampak seperti apa sih hormat itu? Jadi gimana? Belum kebayang? Ya, kita buka kartu aja sedikit ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kalau kita hormat, terdengarnya seperti apa? Misalnya satu orang ada yang berbicara, yuk saya bantu, gitu. Jadi itu sudah termasuk hormat loh. Misalnya ada mungkin seperti tadi ya, mungkin budaya positif sudah ada di sekolah kita ini. Tadi sempat saya bawa air kemasan dus itu ya, dari koperasi duduk ke sini, tiba-tiba ketemu sama siswa, terus bilang saya bantu, padahal saya nggak ada nyuruh. Jadi siswa itu menawarkan seperti itu. Mungkin berarti siswa itu sudah bagaimana? Memiliki keyakinan yang namanya ya hormat, rasa hormat, seperti itu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau terlihatnya seperti apa? Dia bisa berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, mungkin siswa tadi yang saya temukan pada saat saya membawa box air itu, muncul rasa empatinya. Mungkin guru capek bawa barang yang berat, saya anak cowok mungkin lebih kuat, saya bisa membawanya. Jadi itu terlihatnya seperti itu. Kemudian perilakunya seperti apa? Ya, bisa salah satunya senyum ramah, memberikan salam, ya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa rinci masing-masing nilai itu. Kalau dalam bentuk tabel Y. Kalau bentuk tabel T-nya di mana? Kalau rasa hormat tampak seperti yang pertama, datang tepat waktu. Bisa jadi ya? Yang namanya hormat, kita datang tepat waktu, kalian diundang dalam suatu acara. Kalau kita menghormati, ya sudah kita datang tepat waktu, bisa juga kan? Ya, kalau tidak tampak seperti ya hadir terlambat. Jadi itu yang sikap negatifnya gitu. Kemudian yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, itu adalah rasa hormat. Kalau
tidak tampak sepertinya ya bersikap acuh-acuh kayak gitu. Ya ini cuma kita merinci, kita belajar untuk melakukan pendalaman terhadap keyakinan kelas. Nah, coba sekarang kita akan buat seperti ini. Kita akan menyusun keyakinan kelas. Tadi dijelaskan bahwa peraturan itu kan merupakan bagian kecil dari keyakinan kelas, gitu ya. Nah, sekarang peraturan ini kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Misalnya kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa itu, nilai apa yang terkandung? Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai tanggung? Mungkin ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau yang namanya peraturan kita cermati ya, pasti ada kata dilarang, tidak boleh, atau juga dengan kalimat positif juga bisa. Tapi kita bisa nanti bedakan antara peraturan dan keyakinan apa, kayak gitu. Kalau misalnya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas apa yang dilarang? Tidak menghargai. Ya, bisa jadi ya, mungkin menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya mungkin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kasih saya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya memang dilarang ya. Tetapi kita meyakini bahwa itu adalah apanya gitu. Saya diri sendiri. Sebentar kita buka, atau kita buka aja lah sekarang ya satu-satu. Yang pertama, ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya ternyata memang tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah meyakini bahwa tanggung jawab saya setelah selesai pembelajaran saya harus merapikan buku, mengembalikan ke perpus atau seperti apa, ya itulah keyakinannya. Jadi tidak usah lagi disuruh kamu tolong ini kamu biasa kayak gitu ya, karena motivasi itu datang dari dalam diri. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya ternyata sama menghormati orang lain. Bapak yang tadi ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ya menghargai orang lain juga. Kemudian ada komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, termasuk keselamatan dan menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilai atau keyakinan terhadap kesehatan. Kalau saya yakin bahwa narkoba itu memang berbahaya, bisa merusak, ya udah nggak usah lah sampai disuruh-suruh lagi kamu nggak usah gini, kamu masih gitu kan? Atau mungkin imannya itu kuat, ya tidak akan begitu mudah terjerumus terhadap narkoba itu. Gitu ya. Kemudian berlarian atau menunggu giliran, sabar atau menghormati orang lain, bisa ya. Gunakan masker. Ya ternyata sama kayak tadi ya, di pertanyaan pemantik itu kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ya keselamatan atau keamanan. Nah itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Sekarang coba ya saya mungkin minta dari Bapak Ibu guru sekalian, gimana caranya mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas sebagai bentuk apa ya, kalimatnya nanti Bapak Ibu bisa ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya seperti jangan berlari di kelas, kayak gitu kan? Jadi mungkin dibuatlah kata-kata yang lebih bagus. Misalnya berjalan pelan-pelan saat di koridor. Kemudian kalau misalnya duduk, jangan duduk di depan pintu. Kayak gitu kan, itu kan kalimatnya peraturan atau suruhan kan? Nah sekarang kita akan ubah kalimatnya menjadi sesuatu yang lebih positif. Seperti apa misalnya? Duduklah di dalam kelas. Kayak gitu ya, mungkin bisa kira-kira? Bisa? Nah kalau bisa coba saya akan minta Bapak Ibu untuk menuliskan satu saja peraturan kelas yang biasanya kita sepakati di apa ya, yang ada itu peraturannya yang biasanya dituliskan dalam kalimat yang ada kata dilarang atau tidak, kita akan ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kayak gitu ya. Bapak Ibu udah tahu pulpennya? Ini ada
Ya dibuat satu aja nggak apa-apa. Misalnya kira-kira peraturannya apa? Pensil, sudah? Kertasnya sudah dapat? Ya, jadi ciri-ciri dari keyakinan kelas itu adalah kalimatnya mungkin bersifat lebih universal, lebih bersifat abstrak atau umum gitu ya. Kemudian kata-katanya adalah mengandung kalimat yang positif. Apa misalnya contohnya? Ambil aja misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas, ada yang sering menyontek, itu biasa sekali kan? Dilarang mencontek. Terus itu Bapak Ibu ubah menjadi kalimat yang lebih positif gitu. Biar bisa tertanam dalam diri murid-murid. Jadi kalau tidak boleh mencontek, bagaimana kalimatnya kira-kira? Misalnya maksimalkan kemampuan diri sendiri, kayak gitu bisa kan? Ya, satu contoh saja dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang sederhana saja mungkin. Banyak peraturan-peraturan biasanya. Tidak makan di kelas, boleh. Jadi apa? Dan enggak, jadi nggak harus sesuai sama ini ya. Jadi ini bebas tentang peraturan yang mungkin ada selain yang di papan ya. Bebas, peraturan itu kan banyak sekali tergantung dari orangnya masing-masing atau institusinya masing-masing gitu. Gimana? Bisa? Jadi biasanya itu ya yang namanya keyakinan kelas, dia mengandung nilai-nilai kebajikan yang positif, kemudian dia bersifat lebih universal. Gimana caranya biar kata-kata yang dilarang, kemudian tidak boleh itu biar diminimalisir. Biar yang positif yang tertanam di murid yang bisa memunculkan motivasi intrinsik. Ya, satu aja cukup. Gimana? Sudah selesai? Oke, satu saja ya. Enggak usah kita tegang-tegang ya, santai saja di sini. Coba kita senyum dulu semuanya. Senyum. Kalau senyum itu harus kita senyum gitu ya. Oke, masih semangat? Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat dulu. Oke, itu adalah salah satu keyakinan kita juga ya. Biar kita lebih bersemangat atau termotivasi. Nah, gimana? Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bisa menuliskan dari peraturan menjadi keyakinan kelas, ada yang mau mengkomunikasikan hasilnya gitu. Dibacain aja. Tidak apa-apa, siapa yang mau silakan. Ya, apa-apa ya, kita belajar sama-sama. Silakan Ibu, siapa namanya? Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Erika. Siapa? Erika. Oke. Silakan Bu Guru Erika. Terima peraturannya dilarang membuli teman. Oke, dilarang membuli teman. Bagus sekali ya. Ya, silakan. Dan sebenarnya hargai perbedaan yang ada di dalam diri setiap orang atau teman kita. Oke, bagus sekali ya. Ini saya mendengarnya. Tepuk tangan. Jadi pembulian memang marak sekali terjadi di sini. Kalau misalnya cuma disuruh dilarang membuli teman gitu, semua orang juga pada tahu kan. Tetapi itu belum tertanam di dalam keyakinan dirinya sendiri bahwa apa sih akibatnya membuli seperti itu. Makanya kita harus membangkitkan motivasi
intrinsik. Kemudian menyusun keyakinan kelas dari gimana? Hargailah perbedaan karena di dalam diri setiap orang bermanfaat. Ya, hargailah. Jadi hargailah perbedaan yang ada dalam setiap orang. Seperti itu. Jadi, oke, ini adalah merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Sudah benar ya? Mungkin satu lagi yang bisa mewakili siapa? Bapak dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin kalau tadi ibu-ibu yang sering, sekarang bapak ya? Ini didominasi bapak, didominasi ibu ini. Bapak Alam mungkin? Alam namanya siapa? Oh, Aryan. Ayo Pak Aryan, silakan. Ya, ada apa-apa, kita santai-santai saja sambil belajar gitu ya, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Aryan Adipura. Jadi di sini peraturan yang sama itu adalah dilarang duduk di atas meja, Ya. dan keyakinannya itu adalah duduk di kursi masing-masing seperti itu. Ya, benar kan? Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, benar keren ya, itu sebenarnya sederhana. Gimana sih dari kalimat positif, dari kalimat yang ada kata negatifnya menjadi kalimat yang positif itu akan mengubah kalau mengubah mengubah motivasi gitu ya, mengubah pikiran, mengubah mindset dari anak itu sendiri. Kalau yang sudah positif bisa tertanam ya, mudah-mudahan budaya positif juga bisa terwujud kayak gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Masih mungkin ada satu lagi ya. Oke, satu lagi di sini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dari materi ini sedikit saja ya. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Ada yang tahu mungkin dari Bapak Ibu guru? Kalau kebutuhan, mungkin ilmu ekonomi kita belajar kebutuhan tentang apa? Sandang, pangan, papan, kayak gitu ya. Memang benar itu kebutuhan kita ya. Ada saraf, pangan, papan. Nah, tetapi kalau lebih luas lagi karena kita bekerjanya menjadi apa ya? Untuk menciptakan budaya positif ya. Terkait dengan budaya positif ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Yang pertama rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, kebebasan dan untuk bertahan hidup. Jadi semua yang keempat itu adalah termasuk ke bertahan hidup. Jadi dibuat diagramnya seperti itu. Nah, contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gimana misalnya kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima? Misalnya seperti apa ya? Gimana? Ya, terkait dengan kasus bully tadi ya. Nah, jadi terkait dengan kasus bully tadi itu mungkin siswa biasanya di sini kita kaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi atau yang dilakukan oleh murid itu sendiri, yang nanti akan diselesaikan dengan cara restitusi. Tadi saya sempat nyinggung restitusi itu kan, gimana sih caranya menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan juga langkah-langkahnya seperti apa. Tapi sebelum kita memahami itu, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memerlukan atau berupaya ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Jika salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, nah itu yang akan menimbulkan masalah-masalah. Itu yang akan menimbulkan dia berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinannya seperti itu. Nah, misalkan saya kasih ilustrasi seperti ini. Di jam di jam matematika, jam pertama jam matematika 1-2 gitu ya. Jadi anak-anak biasa belajar kayak gitu kan. Nah, ada seorang siapa namanya mungkin Amir gitu ya. Si Amir ini merasa dia, pelajaran ini gampang deh. Saya udah bisa menguasai, jawab 2 pertanyaan saya sudah tahu. Jadi dia jawab. Habis itu ya udah dia keluar dari kelasnya, kemudian dia makan di kantin, nongkrong di kantin seperti itu. Nah, kalau seperti itu kasusnya kira-kira dia kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari si Amir itu? Kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Ya, jadi si Amir ini karena dia merasa sudah bisa gitu, dia tidak pengen lagi sama teman-temannya yang masih berusaha, dia ingin keluar
dia ingin bebas ya. Jadi itulah salah satu kebutuhannya untuk mencapai kebebasan. Dia tidak mau lagi ada di dalam kelas berusaha karena merasa dirinya sudah bisa. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya penguasaan. Nah, jadi kebebasan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi, murid atau manusia itu akan cenderung melakukan pelanggaran terhadap nilai atau keyakinan lah, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya penguasaan, kayak gimana penguasaan? Misalkan satu kelompok terdiri dari 4 orang, kayak gitu ya. Jadi aturan di kelompok itu kita akan bagi-bagi ya materinya. Kamu materi A, yang kedua materi B dan seterusnya. Tetapi anak ini salah satu dari kelompok itu pengen dia menunjukkan dirinya biar lebih dilihat oleh guru mata pelajarannya. Jadi dia memborong semua materinya sendiri untuk dia presentasikan. Nah, itu kan sudah melanggar keyakinan juga ya. Nah, itu dia melanggar nilai atau kebutuhan penguasaan, kayak gitu ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Kalau kesenangan mungkin dibahas satu kayak gimana? Kalau kesenangan mungkin biasanya anggaplah gini. Pada jam istirahat beberapa orang siswa nongkrong di kantin dan makan. Kemudian ada salah satu nih siswa mengganggu temannya. Kemudian misalnya dia beli es, kemudian dipercik-percikan gitu ke muka temannya. Kan otomatis dia merasa terganggu kan temannya ini. Nah, ternyata kalau ditanya kenapa sih kamu melakukan hal itu? Kan kamu membuat teman kamu terganggu. Nah, terus dia jawab, saya senang aja Bu Guru, kayak gitu. Nah, jadi nggak usil gitu ya. Ini adalah kebutuhan atas kesenangannya itu dia belum terpenuhi. Mungkin dia salah menyalurkan dengan seperti itu kan. Nah, makanya disinilah kita perlu pahami. Yang namanya manusia berbuat kesalahan pasti ada satu sebabnya. Kemungkinan besar adalah bahwa kebutuhan dasar manusia itu belum terpenuhi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengatasi atau kita menyelesaikan jika ada permasalahan? Seandainya satu kebutuhan ini terpenuhi, itu akan masuk ke dalam posisi kontrol dan materi segitiga distribusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ali. Oke, silakan. Pada Pak Ali, silakan ya. Baik, terima kasih. Semangat semuanya. Asik. Semangat, kita main dulu ya. Nama kalian adalah tepuk spakal. Ada 3. Kalau saya bilang atama tepuk sekali. Atama tepuk sekali. 2 tabako tepuk 2 kali. Abarete tepuk 3 kali. Coba. Atama, tabako, abarete. Oke, kita lebih cepat lagi ya. Dulu lagi, konsentrasi. Atama, abarete, tabako, abarete. Tabako, oke, mantap, baik, luar biasa sekali. Baik, jadi tadi sudah disampaikan tentang beberapa hal tentang modal positif ini. Intinya pada materi modal positif ini kita diminta untuk lebih menekankan motivasi internal dalam diri kita. Jadi kalau tadi beberapa aspek yang merupakan eksternal itu pelan-pelan dikesampingkan. Kalau di kurikulum merdeka ini, kita Dewantara mengatakan kita itu diminta untuk menjadi atau menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu artinya banyak orang yang mengartikan merdeka, mereka mengartikan bebas melakukan apa saja. Itu salah. Merdeka di sini dimaksud oleh kita Dewantara adalah dia itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, bisa mandiri. Itu
sebenarnya. Ya, jadi itulah kenapa dikatakan kurikulum merdeka agar murid itu nantinya bisa mandiri tanpa terfokus ataupun dapat bantuan orang lain. Gitu ya. Baik, 5 posisi kontrol. Ini dia. Yang pertama, penghukum. Ya, jadi kadang-kadang ini merupakan hal yang posisi yang harus diambil oleh seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, nanti dari kelima ini kita akan sama-sama bahas kira-kira sebaiknya yang mana yang akan kita gunakan sebagai guru di dalam menghadapi murid-murid kita. Oke? Ya, yang pertama tentang penghukum. Penghukum ini cenderung nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Yang kedua, jari menunduk-nunduk, itu ciri. Ya. Jadi kemudian beberapa perkataan dari ciri-cirinya yang berikutnya adalah patuhi aturan saya atau awas. Itu contoh penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu kan hal yang negatif juga sebenarnya. Kemudian yang ketiga, selalu pasti, selalu. Yang terakhir itu menekankan pada anak bahwa dia itu buruk. Nah, itu yang salah. Dengannya mindset anak itu dirinya itu bahwa dia paling buruk. Dia salah. Kenapa untuk kita buruk? Kemudian ini beberapa terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan kamu sedang tetap waktu? Nah, itu beberapa contoh kalimat-kalimat penghukum. Ya. Kemudian hasilnya kemungkinan murid akan marah, mendendam, dan bersifat agresif. Pengalaman juga dulu saya pernah seperti ini. Saya menjadi seorang penghukum. Tampaknya seperti itu, murid akan menjadi agresif dan kembali melawan kita. Itu buruknya dari penghukum itu. Kadang-kadang kalau kita berikan hukuman yang membuat anak itu malu ataupun marah, itu bisa bergerak dari agresif itu ya. Kemudian sudah mulai dulu kemudian tersebut akan melihat bukunya atau mejanya, pelampiasan dari rasa marahnya. Bahkan yang paling buruk itu ini Bapak Ibu guru, nah anak murid itu akan merusak motor atau mobil Bapak Ibu guru. Itu yang paling buruk ya nanti seperti itu. Itulah kenapa penghukum itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini kita mengarahkan anak-anak itu agar merasa dia itu bersalah, tahu dia itu bersalah. Contohnya, beberapa perkataan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dia merasa bersalah. Ya. Kemudian berapa kali bapak harus beritahu kamu ya, nah itu artinya kita buat dia itu merasa bersalah bahwa dia selalu melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Itu merupakan beberapa contoh perkataan atau dialog antara murid agar membuat dia merasa bersalah. Kemudian, pembuat peserta ini nada suara memelas, bipolas, biar halus, sedih, tubuh merapat pada anak dan lesu. Itu. Kemudian ini beberapa bahasanya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu selalu janji dengan ibu, tidak ada terlambat lagi. Kamu kenapa? Nah, dan seterusnya. Dan hasilnya murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan kalau ibu gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain dan sebagainya. Itu ya, itu hasil. Berikutnya yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini yang saya sering lakukan untuk mengetahui apa kebutuhan dasar tadi manusia yang dibutuhkan oleh tersebut.
Terkadang kalau kita itu ada jarak dengan murid, itu murid akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita itu lebih dekat dengan teman, itu mereka akan lebih terbuka dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kekurangannya, sehingga kita gampang dalam menentukan langkah apa yang harus kita ambil, metode apa yang kita ambil di dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Ya, ini kita lihat beberapa pertanyaannya. Teman-teman kita lihat ini, nah ini ya, ini ada videonya, ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Ya. Kemudian ini beberapa contoh perkataannya ataupun dialognya. Ayo bantulah lebih bapak ya, seperti itu. Kita sambil santai saja. Ayo ingat tidak bangga, kalau selama ini. Itu dah. Dan ini beberapa-beberapanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi bapak bukan? Kenapa kamu lagi? Nah, itulah beberapa perkataan berdialog untuk merupakan posisi kontrol sebagai teman. Hasilnya, kita akan senang dan akrab dengan gurunya, sesuai tadi diatar, sehingga termasuk dalam dampak positif. Nah, setelah itu nantinya di sini nanti murid bergantung pada guru tersebut, dan bila ada masalah dia merasa bisa mendapatkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, maaf. Oke, itu ya. Jadi kalau nantinya ada masalah, bukan masalah keluarganya pun, kalau sudah kita bersama dengan murid tersebut, dia akan menceritakannya kepada kita. Dan tentunya setelah bercerita bukan berarti kita menyebabkan semua orang, tidak. Itu kita ambil untuk kita jadikan sebagai langkah awal untuk kita mengambil metode apa yang kita berikan kepada murid tersebut untuk dia bisa menerima secara cepat. Berikutnya, nah ini posisi kontrol sebagai pemantau. Ada suara datang, bahasa tubuh yang formal. Ini bisa dibilang lebih kaku, tetapi cukup positif di dalam kita memberikan pendidikan kepada teman. Sebagai teman juga bagus, tetapi kalau terlalu dekat dengan murid juga bahaya, kurang bagus juga, karena tidak ada jeda apapun jarak antara murid itu juga kurang bagus. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa teman dengan guru dengan murid, itu berakibat lama-lama tidak ada menghormati gurunya, itu dia. Jadi dari pemantau ini lebih ke arah untuk menghormati guru dan lebih ke arah berwibawa, supaya guru ya berwibawa. Jadi memantau berarti mengawasi, sangat mengawasi. Kita akan menjawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ini poin-poinnya. Misalkannya itu melakukan perusahaan kayak tadi di matik itu ada tidak menggunakan sepatu warna hitam. Peraturannya apa? Misalkan harus menggunakan sepatu warna hitam, tapi pada hari itu dia menggunakan sepatu warna putih. Tanya, peraturannya apa? Apa yang kita lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan kamu itu ya? Ini kemudian, nah berikutnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu 12 menit. Nah, kita mengarahkan anak itu agar dia itu mengetahui peraturan sekolah dan mengetahui kesalahannya. Dan hasilnya yang kita harapkan adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Itu hasil. Jadi kita itu mengarahkan murid agar dia itu sadar kesalahan apa yang akan dia berbuat. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Posisi kontrol inilah yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru. Jadi tadi saya bilang itu, sebelum saya ini mengajarkan kita atau mengarahkan kita
untuk meningkatkan motivasi internal pada diri anak. Nah, pada posisi kontrol seperti inilah kita bisa meningkatkan motivasi internal pada anak. Contohnya adalah apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu hal-hal yang kita mengharapkannya agar anak itu bisa mencari sendiri solusinya. Misalnya kalau dia salah, misalkan dia itu membuat kesalahan. Nah, kamu tahu diri salah, tahu Pak, terus apa yang kamu lakukan setelah ini seterusnya. Nah, nanti kira-kira kalau kamu salah ini restitusi, ya. Restitusi itu apakah yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu itu? Itu bukan dari guru yang diberikan hukumannya. Biarkan guru sendiri ya memilih sendiri. Kenapa? Agar dia tidak sadar sendiri apa yang dilakukannya dan juga dia jadi cepat paham dan salah sendiri. Contohnya ini nilai yang terlambat, kemudian tahu Pak, kemudian saya bisa menanyakan teman saya Pak, ini kan apa yang dilakukannya, kemudian tidak Pak, saya bisa di tempat waktu. Nah, akhirnya kan lama-lama anak ini akan sadar dan menyatakan bahwa dia bisa hadir tepat waktu. Begitu. Berikutnya, nah ini dia 5 posisi kontrol yang tadi. Ya, kalau penghukum dan pembuat masa bersalah itu merupakan identitas darurat, artinya kontrol dari luar, menghindari hukuman. Kalau teman dan pemantau itu merupakan identitas berhasil atau sukses dari luar, dan ini yang merupakan manajer merupakan identitas berhasil atau sukses yang merupakan kontrol dari dalam diri sendiri. Jadi kalau teman dan pemantau itu dari luar, kalau manajer itu dari diri itu sendiri. Nah, dari guru berbuat misalkan, kalau penghukum itu ya seperti menghati, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau manusia bersalah, lebih kepada berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa begini dan seterusnya. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, atau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalau ini guru berkata pada sama yang tadi, berapa peraturan dan seterusnya, dan hasilnya sudah lepas tadi, dan kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, ini yang penting. Kalau penghukum itu kemudian meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau rasa bersalah ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya apa kira-kira itu? Kemudian kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Gitu ya. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan seperti manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini diharapkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid bisa keluar dengan sendirinya. Nah, ini beberapa perkataan murid yang tadi kita bahas sama-sama dan dampak pada murid. Kalau hukum itu memulai kesalahan, bisa jadi memberikan hukuman, maka murid akan bisa jadi memulai kesalahan. Kalau merasa bersalah, murid bisa dan berdiri kurang percaya diri. Kalau murid teman tidak mandiri dan bergantung kepada guru. Teman tahu berkaitan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya masih dari eksternal. Ini artinya ya ini masih mengharapkan hal-hal lain untuk berubah. Nah, baru belajar ini lebih kepada dia itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baik, yang kedua ini ya. Nah, kira-kira dari tanggapan ini kita isi ini termasuk dalam posisi kontrol penghukum, kemudian rasa bersalah, teman, memantau atau manajer. Jadi pertama dulu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol. Rasa bersalah.
prakarya kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kira kayak menghukum ya, menghukum atau kenapa menghukum? Kenapa ya? Tiga ya. Kenapa? Lusut, pertama lusut ya, lusut sekali. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, ya. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, apa ya? Hadiah tadi. Stiker bintang, itu masuk dalam apa? Pemantau. Mantap ya, hadiah pemantau. Dan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kamu selalu yang paling terakhir. Nah, hukum ini, ya. Ya, yang pertama itu adalah membuat merasa besar. Di tengah-tengah Pak Guru itu kecewa sekali dengan kamu. Ya, ada tekanan di sini membuat murid itu seakan-akan dia merasa bersalah. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nyakit sekali juga ibu guru itu penghukum. Ini menyakit tidak. Kamu tidak pernah benar itu ada. Ya, nah ini dua sekali tadi teman. Ayolah, ini bahasa santai kita pakai. Ini tadi yang keempat. Betul sekali tadi guru bilang pemantau. Pemantau itu lebih kepada pemberian hadiah, nah, kayak penghargaan. Kalau kita penghargaan itu juga bukan hal yang bagus, makanya untuk murid. Karena ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang berikutnya apa? Ya, betul sekali. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan tersebut untuk bisa menemukan solusinya. Yang terakhir adalah hukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Di dalam posisi kontrol ini, kita tetap mengarahkan anak untuk selalu berpikir positif. Jadi itu poinnya. Makanya di satu hal yang merubah pikiran saya juga ketika saya masuk dalam pendidikan guru putra ini, kan? Jadi bukan hanya fokus pada materi, ada kita dulu buka, tetapi juga kepada murid. Makanya di guru merdeka itu dari Watara selalu mengatakan kita itu selalu murid adalah menghamba pada murid. Itu artinya bukan kita biasa murid, tetapi segala proses dalam pendidikan itu selalu adalah murid. Fokusnya selalu pada murid. Terkadang kita lebih berfokus pada apa kira-kira? Biasanya apa? Materi. Ya kan? Besok saya harus melakukan ini. Tapi kita sama berpikir, anak bisa kan? Anak mengerti kan? Kira-kira anak ngantuk nggak? Kita sampaikan. Takut tidak dia kita sampaikan. Nah itu. Jadi kita juga di sini belajar bagaimana cara mengelola kelas. Tadi kita sudah belajar mengetahui cara kebutuhan siswa seperti apa. Nah, nanti kita juga kira-kira menemukan siswa yang sedikit bermasalah, kita bisa mengatur dengan cara policy control tadi, ya. Sehingga nantinya diharapkan murid bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga mendapatkan apa? Pendidikan dan juga pengajaran. Jadi itulah tadi juga sama rekan saya itu dia mengatakan kita harus memiliki apa tadi guru kurikulum mereka 6 kurikulum mereka itu profil pelajar Pancasila itu. Itulah kenapa di kurikulum mereka itu dikatakan profil pelajar Pancasila. Jadi masuk dalam mapel karena
tekankan agar kita tidak hanya berfokus pada materi, tapi juga pada pengajaran. Ya, bergerak adalah. Jadi seharusnya guru itu memang bergerak di antara pemantau dan manajer. Pemantau di sini peraturan, pemantau konsekuensi atau hadiah, dan manajer untuk memperbaikinya. Oke. Berikutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua, yang terakhir ini, katakan ini merupakan segitiga restitusi. Masih ingat tadi apa itu restitusi? Solusi. Nah, ya apa tadi? Solusi ya, itu bisa solusi. Kita mulai. Ya, konsekuensi penghukuman. Lebih kepada apa ya? Solusi ini sebenarnya adalah konsekuensi dari hal yang dilakukannya. Tapi lebih kepada sekali lagi kepada kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi segitiga ini merupakan alur segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini ya, menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tentunya ya. Kemudian kamu bukan tentunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan ini adalah mengembalikan murid itu ke kelompoknya. Artinya kita buat dia jangan dulu terpuruk dengan kesalahan itu. Arahkan dia agar dia netral gitu. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya ini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kan itu terlambat, kenapa kamu melakukan itu? Ini juga bisa kita di sini pada tahap ini kita juga bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Dan yang ini terlihat adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah ini dia, menanyakan keyakinan kepada dia sendiri. Nilai apa yang kamu sepakati kayak tadi kan dalam kesepakatan kelas itu kayak tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Kemudian kamu ingin melakukan atau menjadi orang seperti apa? Nah itu dia, seperti apa ya? Karena dulu disiplin, maka masa depan lebih disiplin, gitu ya. Ya ini dia, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah dari positif terhadap dirinya. Dari saya bilang itu dia gagal terhadap sebuah peraturan atau apa. Kita buat dia jadi positif dengan mengembalikan dia ke hal-hal ke kelompoknya. Ya. Ini beberapa perkataan yang bisa kita berikan kepada murid. Sementara itu hal yang manusia. Beda manusia yang sempurna kayak Brian Bergford dan bapak ibu juga buat salah. Itu hal ya. Beberapa contoh pertanyaan yang kita bisa berikan ke murid untuk mengembalikan dari kelompoknya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan selain itu tadi juga sama guru yang ketika ada anak yang mengerjakan soal seperti tadi dan dua kesenangan kah atau kebutuhan penguasaan kah betul terus tadi kasih sayang kah ya kadang-kadang banyak anak yang ribut di kelas itu sebenarnya dia butuh perhatian dari guru, terutama nanti kalau saya di SD itu banyak sekali anak-anak siswa-siswa ya seperti itu. Kalau di SMA beberapa saja seperti itu. Dia mencari perhatian dengan cara seperti itu, ikut agar bisa dipanggil oleh gurunya. Serta nanti terus kalau kamu ribut, nah itu yang diinginkan sama murid itu. Makanya kita berikan saja apa yang diberikan, kayak apa yang dibutuhkan. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu power,
power. Freedom kita bahasa Inggris. Power, freedom, love, and kebebasan, kasih sayang, senang dan survivor itu bertahan hidup. Gitu ya. Jadi ini beberapa perkataan yang bisa kita berikan untuk alur kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan lain-lain yang dasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu. Jadi nilai yang kita pelajari di kelas setelah kita tadi kan, setelah sudah membuat pelajaran kelas. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Ternyata dia. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menebus kesalahan itu seperti itu. Jadi disinilah kita tanyakan dia apa yang dia mau di fase bahasa ketiga ini. Kita bisa tanyakan dia apa yang dia mau. Dia kira-kira apa hal yang bisa dilakukannya untuk menebus kesalahan. Ya, ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Dengan yang dilakukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Kembali ke posisi kontrol yang tadi. Kemudian apakah ini pertanyaan? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini dia. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan seterusnya dengan kontrolnya apa? Ini untuk melakukan anak itu mengetahui peraturan sekolah. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Itu. Jadi di sini kita bisa mengarahkan untuk lebih positif kembali dan menyadari hal sendiri serta menimbulkan motivasi internal dalam diri sendiri agar anak itu bisa berubah tanpa nanti setelah itu tanpa arahan dari guru, maka anak itu akan tahu sendiri aturan sekolah maupun senang. Oke, sekian mungkin cuma itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita harapkan nantinya di sekolah kita ini bisa tercipta budaya positif di mana budaya positif itu menekankan motivasi internal di dalam diri murid itu sendiri tanpa membutuhkan hukuman atau membutuhkan penghargaan, tetapi muncul dalam diri sendiri untuk mau berubah dan jadi lebih positif dan lebih baik lagi. Itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah berpartisipasi atas untuk acara hari ini. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.